wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Perencanaan Program PR, Prodi Hubungan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai penggunaan komunikasi efektif atau strategi mengembangkan pesan. Kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Niken Ayustiarini, kemudian Vanessa Indira Zahra, kemudian Wardah Lutfi, dan yang terakhir Winnie Tafia Cahyadi. Developing the message strategy atau strategi mengembangkan pesan. Komunikasi strategis adalah serangkaian perencanaan untuk meraih tujuan organisasi seperti yang dikehendaki. Publik adalah kelompok orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu kegemaran atau persoalan tertentu tanpa harus memiliki pendapat yang sama. Audiens adalah orang-orang yang menerima pesan. Pada tahap proses perencanaan ini, kita mulai memperlakukan publik sebagai audiens dalam berkomunikasi, agar tercapainya komunikasi yang efektif. Proses komunikasi menurut James Grung and Todd Hahn. Yang pertama yaitu model informasi. Model komunikasi informasi berfokus pada isi dan saluran komunikasi, melibatkan pesan yang dikirim oleh dari sumber ke penerima, dengan ide-ide yang dikodekan dan ditafsirkan melalui simbol seperti kata-kata dan gambar. Yang kedua yaitu model persuasi. Model persuasi secara sadar mencoba untuk mempengaruhi masyarakat menggunakan cara-cara etis yang meningkatkan masyarakat demokrasi. Contohnya itu seperti kita menawarkan dan mengajak seseorang seperti promosi. Yang ketiga yaitu model dialog. Model dialog melibatkan interaksi dua pihak yang sangat disadari dalam komunikasi, melibatkan upaya yang tulus dan kompeten untuk saling pengertian sejajar dengan model hubungan masyarakat yang simetris. Teori retorika. Penggunaan komunikasi untuk mempengaruhi ide dan tindakan dan untuk memperkuat hubungan adalah elemen dasar dari manusia. Sejarah telah memberikan kepada kita contoh kuno tentang seni komunikasi yang efektif. Sebagian besar berasal dari awal peradaban barat di tanah yang mengelilingi Laut Mediterania. Penggunaan efektif komunikasi persuasif adalah minat khusus dalam klasik Yunani dengan fokusnya pada demokrasi partisipatif. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Korax dan Syracuse menulis buku pegangan tentang retorika, seni menggunakan kata-kata secara efektif dalam berbicara dan menulis untuk tujuan mempengaruhi, membujuk, atau menghibur. Pada dasarnya, retorika adalah komunikasi persuasif. Etos atau memilih sumber pesan. Keefektifan komunikasi etos berdasarkan karakter pembicara dan kesamaan dasar yang dibagikan oleh pembicara dengan audiens. Kredibilitas, kekuatan untuk menginspirasi keyakinan. Kredibilitas, kekuatan untuk mengilhami kepercayaan sangat penting bagi persuasi. Menjadi pembicara atau penulis yang lebih baik efektif memiliki bukti fisik yang baik. 1. Status. Terkait dengan keahlian adalah status, tetapi ini lebih terletak pada rasa hormat penonton terhadap sosial posisi atau presentisme sumber pesan. Kedua yaitu kompetisi. Kompetisi komunikasi adalah masalah persepsi penonton merasakan atau tidak agar pembicara tenang, jelas, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Keahlian. Faktor terpenting dalam mengefektifkan sumber pesan adalah keahlian, yang berarti bahwa sumber tahu apa yang dibicarakan. Kejujuran. Kejujuran berarti bahwa sumber bersedia memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan beroperasi tanpa adanya kebohongan atau bicara secara terang-terangan atau tanpa ada yang ditutup-tutup. Karisma, kekuatan pesona pribadi, daya tarik, magnetis atau pesona pribadi yang dinikmati oleh beberapa sumber pesan terhadap audiens disebut dengan karisma. Elemen penting lainnya dari persuasi, seperti kredibilitas, karisma adalah masalah persepsi, dan itu sangat bervariasi dari satu orang ke orang lain, dari satu publik ke publik lain. 1. Keakraban. Salah satu aspek penting dari karisma adalah keakraban. Sejauh mana penonton sudah tahu atau mengira tahu sumber pesan. Kepercayaan. Karisma juga melibatkan likability, sejauh mana penonton mengagumi apa yang diketahuinya tentang sumber atau apa yang dilihat dan didengarnya ketika sumber mulai berkomunikasi.
Kesamaan karisma juga melibatkan kesamaan, sejauh mana sumber menyerupai penonton atau cara di mana anggota audiens ingin melihat dari mereka sendiri. Ini mungkin refleksi demografi penonton dalam hal usia, jenis kelamin, pekerjaan, etnis, agama, budaya, nilai-nilai bersama atau perspektif sosial politik. Daya tarik. Terakhir, karisma dipengaruhi oleh daya tarik sumber, yang melibatkan sumber penampilan fisik, sikap, ketenangan, dan kehadiran. Hal ini juga dipengaruhi oleh pakaian yang dikenakan dan pengaturan di mana sumber disajikan. Karisma atau kekuatan pesona pribadi. Seperti kita mendengarkan seseorang yang sedang menyampaikan materi. Apabila orang tersebut memiliki karisma atau kekuatan pesona pribadi yang menarik, kita otomatis akan lebih mendengar dan menyimak apa materi yang akan orang sampaikan tersebut. Apalagi jika kita sudah memiliki 4 aspek tersebut, yaitu keakraban, kepercayaan, kesamaan, dan daya tarik. Kontrol, kekuatan komando. Komponen ketiga dari sumber pesan yang efektif adalah kontrol, yang berakar pada perintah sumber pesan atas audiens dan pada kesediaan yang dirasakan untuk melaksanakan kontrol. 1. Kekuasaan. Salah satu aspek yang paling penting dari kontrol adalah kekuasaan, kemampuan mental dan diakui untuk mendominasi dan memberi penghargaan atau hukuman. Otoritas menyiratkan bahwa penonton kurang lebih reda telah memberikan hak kontrol dan dengan demikian akan memberikan kepatuhan. Artian, akhirnya elemen kontrol yang persuasif menunjukkan pengawasan, kemampuan untuk memeriksa. Seseorang yang dapat menyelidiki Anda juga dapat menyatakan kesalahan Anda, menyatakan bahwa Anda tidak bersalah dan mungkin memberikan pengampunan secara karakteristik sebelumnya dari sumber yang efektif. Kontrol harus dirasakan oleh penerima. Ingatlah bahwa persepsi berubah. Organisasional spokespeople. Unsur-unsur kredibilitas, karisma, dan kontrol dapat dimaksimalkan sebagai bagian dari perencanaan strategis. Misalnya dengan memilih juru bicara yang tepat yang mungkin menarik bagi publik organisasi. Oke, selanjutnya adalah celebrity spokesperson. Selebriti biasanya terkenal dan juga mempunyai karismatik untuk menarik engagement penonton dan mempunyai pengaruh kuat untuk mempromosikan produk atau campaign-campaign dari perusahaan. Contohnya, pada saat selebriti mengendorse suatu produk kecantikan, dia tidak hanya untuk dibayar saja, tetapi perusahaan mendapat feedback berupa media attention ataupun juga public interest. Yang kedua adalah company spokespersons. Company spokesperson biasanya di perusahaan disebut juga PR perusahaan. Dalam perusahaan, kedudukan PR harus sejajar dengan CEO. Karena tugas PR adalah menyelamatkan big issues negatif dari publik, harus meluruskan masalah yang ada, serta harus berkredibilitas dan mempunyai kemampuan untuk menggiring opini masyarakat ke hal yang lebih positif. Maka dari itu, PR harus selalu berdampingan dengan CEO dan harus selalu update dengan masalah sekecil apapun yang ada di perusahaan. Spokespeople and ethics, atau etika juru bicara atau menjadi public relation. Etika seorang juru bicara harus memerhatikan para audiens dan memahami latar belakang para audiens karena para audiens memiliki latar belakang yang berbeda-beda tanpa menyinggung sara. Dan pemilihan dalam menyampaikan suatu pesan haruslah berhati-hati agar tidak adanya kesalahpahaman. Planning example 6A, selecting message search. Dalam pemilihan sumber informasi, narasumber harus bisa menjawab pertanyaan basic dan pertanyaan yang akan diperluas oleh audiens, yaitu pertanyaan basic seperti identifikasi beberapa kemungkinan juru bicara yang dapat menyampaikan pesan Anda. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan dari juru bicara itu. Yang kedua adalah berapa tingkat kredibilitas untuk setiap kemungkinan juru bicara. Kredibilitas adalah kemampuan dari juru bicara itu untuk menyampaikan pesan yang ada. Yang ketiga adalah berapa tingkat karisma masing-masing. Karisma yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara juru bicara menarik engagement penonton. Yang keempat adalah apa tingkat kontrol masing-masing. Tingkat kontrol di sini yang dimaksud adalah bagaimana cara juru bicara mengkontrol informasi yang ada dan juga menahan apa yang bisa disampaikan atau tidak.
reasons. Setelah memikirkan siapa yang menjadi PR untuk menyebarluaskan informasi, selanjutnya perusahaan juga harus memikirkan konten dari pesan yang akan disampaikan. Biasanya ide utama dalam pidato, editorial, iklan, program TV, atau sarana komunikasi lainnya disebut proposisi, juga dikenal sebagai claim. Hanya satu proposisi yang harus disajikan pada satu waktu. Lebih dari satu dapat membingungkan audiens dan mengurangi dampak pesan. Ada 4 jenis proposisi. Yang pertama adalah faktual, dugaan, dan kebijakan, dan juga nilai. Yang pertama, proposisi faktual menyatakan bahwa sesuatu itu ada berdasarkan bukti yang dapat dibuktikan berupa bukti fisik. Yang kedua, proposisi dugaan menyatakan bahwa sesuatu mungkin ada berdasarkan kesimpulan beralasan yang diambil dari bukti fisik. Yang ketiga, sebuah proposisi nilai mengidentifikasi kebijakan sesuatu. Yang terakhir, sebuah proposisi kebijakan mengidentifikasi suatu tindakan dan mendorong penerapannya, seperti advokasi untuk mengubah usia ilegal minum atau untuk memulai aturan berpakaian sekolah. Klaim kebijakan seringkali mencerminkan tujuan yang terkait dengan opini dan tindakan yang terjadi. Selanjutnya, verbal evidence atau barang bukti verbal. Sekitar 2500 tahun yang lalu, Codex of Syracuse mengajarkan bahwa perselisihan dapat diselesaikan dengan mudah ketika adanya bukti fisik yang menjelaskan kebenaran atau kepalsuan suatu klaim. Bukti verbal ini dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda, yaitu analogi, perbandingan, contoh, statistik, dan testimonial. Yang pertama adalah analogi. Sebagai jenis teknik persuasi, analogi merupakan situasi dan kiasan yang sudah dikenal untuk membantu audiens memahami isi-isi yang ada. Secara khusus, analogi membuat perbandingan antara dua hal yang pada dasarnya berbeda tetapi sangat terlihat mirip dari aspek penting. Yang kedua, perbandingan. Dengan menyoroti karakteristik atau nilai yang terkait dengan suatu masalah, perbandingan dapat menyamakan dengan hal yang lain mungkin dipahami audiens. Perbandingan positif dibuat untuk hal-hal yang sudah diakui dan dikagumi oleh penonton. Perbandingan negatif dengan hal-hal yang dianggap rendah oleh penonton. Perbandingan semacam itu harus mudah dipahami untuk menunjukkan bagaimana satu masalah, produk, atau tema berhubungan dengan yang lain. Yang ketiga adalah contoh. Jenis lain dari bukti verbal adalah contoh, memberikan kesimpulan yang diambil dari contoh terkait. Ilustrasi seperti ini bisa efektif, terutama jika kasusnya baru, andal, dan relevan dengan situasi yang dihadapi. Berhati-hatilah untuk tidak berdebat dari contoh-contoh yang dibuat-buat, yang mudah diabaikan karena tidak hanya relevan tetapi juga menipu. Statistik. Penggunaan statistik dapat memberikan fakta yang jelas dan sulit dibantah untuk menyelesaikan kasus. Misalnya adalah kasus penggunaan mobil. Dalam penggunaan mobil akan mudah dipahami jika kita menggunakan grafik untuk menjelaskan keselamatan, biaya, dan data lainnya. Yang terakhir adalah testimoni dan dukungan. Komentar oleh aksi atau orang yang telah menggunakan produk atau layanan organisasi disebut testimonial. Komentar oleh orang-orang yang mendukung ide yang didukung organisasi disebut endorsement. Dengan definisi ini, testimonial adalah jenis dukungan. Baik testimonial maupun jenis dukungan lainnya dapat memberikan bukti verbal yang efektif. Testimonial dapat berbentuk surat atau pernyataan dukungan lainnya dari pelanggan yang puas atau karyawan yang terlibat. Demikian pula endorsement dan rekomendasi dari selebriti dapat bersifat persuasif, terutama jika selebriti tersebut pernah menggunakan produk tersebut. Bukti pendukung visual. Presentasi visual yang kuat dapat meningkatkan efektivitas teknik penulisan ini. Bisa menggunakan foto, bagan, grafik, dan diagram sebagai alat bantu visual dalam menyajikan informasi statistik dan teknis. Yang pertama harus dipikirkan adalah kesalahan dalam berpikir. Saat Anda mempersiapkan pesan rasional, hindari kesalahan dalam berpikir logika. Beberapa kesalahan umum yang dihasilkan dari praduga yang tidak berdasarkan oleh fakta yang ada. Misalnya, jangan terlalu menggeneralisasikan argumen atau melompat ke kesimpulan yang tidak beralasan, yang merupakan deduksi yang tidak didukung oleh bukti. Pastikan
fakta Anda tidak terbantah dan dipahami oleh audiens Anda. Membangun data yang salah atau tidak pasti akan menciptakan kasus yang mudah dibantah. Berhati-hatilah untuk tidak membuat asumsi yang salah, kesimpulan yang mungkin tidak diterima oleh audiens. Yang terakhir adalah statistik. Kunci untuk menggunakan statistik yang tidak menyesatkan adalah menafsirkannya secara adil dan jujur, dan memperjelas arti angka yang sebenarnya. Terkadang masalahnya adalah tentang seberapa akurat statistik tersebut mencerminkan populasi yang diteliti. Penggunaan statistik yang akurat melibatkan apa yang disertakan dan juga apa yang ditinggalkan dalam konten tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi verbal. Kedua jenis daya tarik antara logis dan emosional dapat dikomunikasikan secara baik melalui cara verbal maupun secara non-verbal. Seperti kita memiliki beberapa faktor verbal yang bergabung untuk menciptakan pesan yang efektif. Di antaranya, struktur, kejelasan, arti penting, kata-kata kuat, nama produk dan program, kutipan kuat, dan keduanya etis dari bahasa hukum. Berikut ada beberapa isi yang lebih dekat pada masing-masing. Yang pertama, terdapat struktur pesan. Struktur pesan telah menjadi banyak penelitian. Beberapa tertentu elemen telah diteliti, memberikan satu sisi atau beberapa sisi argumen, urutan presentasi, dan nilai menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi. Penelitian menunjukkan bahwa itu tergantung pada penonton dan keadaan yang sedang terjadi. Di dalam struktur pesan itu terdapat isinya yang lebih dalam lagi, seperti argumen satu sisi, argumen dua sisi, aturan presentasi, menarik kesimpulan, dan perulangan. Di isi pesan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas strategi pesan, baik positif maupun negatif. Pentingnya konten tidak dapat ditekankan. Isi pesan terdapat beberapa hal, yaitu kejelasan, ciri khas, bahasa etis, bahasa hukum, kekuatan kata, nama produk atau program, hak merek, kutipan kuat, argumen satu sisi, menyediakan sudut pandang organisasi atau pembicaraan tetapi tidak menentang. Argumen semacam ini berguna dalam memperkuat sebuah pendapat atau sebuah argumen sepihak yang kurang efektif dalam mengubah pendapat. Selanjutnya, argumen dua sisi itu, di sisi lain beberapa argumen menghadirkan pro dan kontra dari suatu masalah yang belum tentu secara objektif. Selanjutnya ada aturan presentasi. Urutan presentasi mengacu pada cara argumen terungkap. Secara umum, menyajikan argumen dalam urutan yang paling tidak penting atau sebaliknya tampak tidak masalah asalkan konsisten. Selanjutnya itu menarik kesimpulan. Menyajikan bukti dan kemudian secara eksplisit memberitahu audiens bagaimana menafsirkan dengan menggambarkan kesimpulan telah menjadi subjek banyak penelitian. Selanjutnya terdapat perulangan. Area terakhir yang perlu dipertimbangkan untuk struktur pesan yang efektif adalah pengulangan. Pengulangan internal itu seperti dapat membuat pesan lebih mudah diingat dan dari waktu ke waktu dapat lebih mudah untuk diterima. Pengulangan sering terjadi berarti menggunakan sinonim kata yang berbeda dengan arti yang sama dengan cara untuk menyatakan kembali opini utama. Setelah itu, di isi pesan itu kan terdapat kejelasan, ciri khas, bahasa etis, bahasa hukum, kekuatan kata, nama produk atau program, hak merek, dan kutipan kuat. Jadi kejelasan itu kualitas menulis dan berbicara, kejelasan ekspresi dan pemikiran yang membantu audiens dengan mudah memahami pesan. Ahli strategi komunikasi memastikan bahwa pesan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana, menghindari redundansi, umumnya gunakan suara yang aktif, dan amati pedoman lain untuk penulisan yang baik. Selanjutnya terdapat ciri khas. Dalam periklanan, perencana fokus pada proposisi penjualan unik atau USP. Sesuatu yang istimewa itu bahwa produk atau layanan mereka menawarkan yang berbeda dari yang lain. USP adalah jenis pernyataan yang memposisikan produk untuk segmen pasar yang dituju. Selanjutnya, bahasa etis. Menggunakan bahasa etis adalah suatu keharusan bagi setiap praktisi PR. Dalam mempertimbangkan perumusan verbal pesan Anda, perhatikan implikasi bahasa dan gunakan bahasa atau kata-kata yang kuat yang dapat mengarahkan audiens untuk memahami gambar secara instan untuk mengambil suasana hati secara langsung. Selanjutnya bahasa hukum.
Komunikasi. Seorang komunikator strategis juga akrab dengan hukum yang mempengaruhi pilihan bahasa mereka. Dan mereka harus menghormati baik isi maupun semangat dari undang-undang tersebut. Selanjutnya, terdapat komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal terjadi melalui tindakan dan isyarat selain kata-kata yang dapat membawakan arti. Berikut ada beberapa kegunaan komunikasi nonverbal. Untuk menciptakan kesan di luar elemen komunikasi verbal, mengulangi dan memperkuat apa yang dikatakan secara verbal, untuk mengekspresikan emosi di luar elemen verbal, untuk menyampaikan pesan relasional kasih sayang, kekuasaan, dominasi, rasa hormat, dan sebagainya. Banyak komunikasi terjadi bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pesan visual. Komunikasi ini memiliki beberapa elemen yang berhubungan dengan bahasa tubuh, kontak mata, ruang sosial, sentuhan, isyarat vokal, dan penggunaan waktu sebagai elemen komunikasi. Komunikasi visual. Komunikasi visual adalah bagian penting lain dari komunikasi nonverbal. Sebagian besar komunikasi tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada gambar, simbol, latar, suasana hati, musik, pakaian, dan sebagainya. Beberapa ikhtiar dari beberapa aspek visual yang paling umum dari komunikasi nonverbal adalah simbol, logo, musik, bahasa, artefak fisik, busana masyarakat, maskot, warna, dan setting. Terima kasih. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Berikut adalah garis besar strategi komunikasi verbal dan nonverbal untuk Upstate Campus. Yang pertama, komunikasi verbal. Salah satu sudut pandang yang akan disampaikan, pemekaran bermanfaat bagi mahasiswa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Sebuah kesimpulan akan ditarik, siswa harus mempertimbangkan Upstate College. Kejelasan pesan akan ditingkatkan dengan tingkat indeks Kabut kelas 10. Pesan akan menyertakan kata-kata kuat seperti manfaat bagi masyarakat dan kualitas pendidikan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Logo perguruan tinggi akan ditampilkan dalam pesan. Musik ceria yang populer di kalangan remaja dan dewasa muda akan ditampilkan dalam pesan. Maskot kampus, Salamander, Upstate Eddy akan ditampilkan. Berikut adalah garis besar strategi komunikasi verbal dan nonverbal untuk Tiny Tykes Toys. Yang pertama, komunikasi verbal. Sudut pandang yang berlawanan akan disertakan dalam pesan. Tiny Tykes berkomitmen terhadap keamanan mainan. Perusahaan memiliki masalah di masa lalu tetapi telah belajar dari kesalahan dan sekarang berkomitmen kembali pada keamanan mainan. Sebuah kesimpulan akan ditarik. Perusahaan sekarang membuat mainan yang berkualitas tinggi, aman, dan layak mendapatkan dukungan konsumen. Kejelasan pesan akan ditingkatkan dengan tingkat indeks Kabut kelas 9. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Pesan akan ditingkatkan dengan musik bahagia. Juru bicara perusahaan akan ditampilkan mengenakan pakaian riset dan profesional, memperkuat pesan, penelitian, dan standar yang tinggi. Pengaturan klinis akan digunakan untuk presentasi oleh juru bicara perusahaan, memperkuat pesan, penelitian, dan standar yang tinggi. Selanjutnya, branding pesan strategis. Sebuah konsep yang diambil dari pemasaran yang harus menjadi bagian dari perencanaan komunikasi strategis adalah branding, yang merupakan penciptaan pesan yang jelas dan konsisten untuk sebuah organisasi. Tujuan dari branding adalah untuk mendorong pemahaman dan niat baik, dan untuk mendorong partisipasi dan dukungan. Merek yang kuat datang dari apa yang orang katakan tentang Anda, bukan dari apa yang Anda katakan tentang diri Anda. Itulah salah satu perbedaan antara PR dan periklanan. Perusahaan telah menggunakan konsep branding selama bertahun-tahun. Karena berkembang di dunia usaha, persaingan ekonomi terkadang mengambil bentuk peperangan. Sebuah dealer mobil memiliki penawaran terbaik di kota. Pasta gigi ini membersihkan lebih baik daripada yang lain. Ada orang baik dan jahat, pahlawan dan penjahat, kita dan mereka, musuh. Dan yang terakhir yaitu pelajaran tentang branding. Pelajaran tentang branding yang baik ada dua hal. Ini dapat membantu kita dalam organisasi. Yang pertama, dengan mendefinisikan dan membedakan Anda di benak pabrik Anda, khususnya pelanggan, dan yang kedua, dengan menyediakan struktur untuk menyampaikan pesan yang konsisten.
Pertimbangkan beberapa strategi branding yang terkait dengan bisnis. Volvo, merek sendiri sebagai mobil untuk keselamatan. Meitage menyajikan pesan ketergantungan. Starbucks menganggap kopi premium sebagai pemberian dan merek itu sendiri sebagai kepedulian terhadap komunitas. Holiday Inn membanggakan tentang menyenangkan orang di seluruh dunia. Dan Timex menyoroti ketahanan dengan slogannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.